Hai semua, kembali lagi di video aku. Nah, di video aku sebelumnya, aku buat dodol cengkaru ini selalu pakai santan jadi ya teman-teman. Dan di video kali ini, aku mau bikin langsung pakai kelapanya ya. Buat teman-teman yang penasaran, disimak aja ya videonya sampai selesai. Nah, langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya. Di sini ada 1 kilo beras ketan dan ini belum dicuci ya teman-teman. Nah, ini udah kita cuci, udah kita keringkan ya, udah kita tiriskan. Langsung aja ini kita gongseng atau kita sangrai. Jadi apinya itu pakai api kecil aja teman-teman, biar nggak gosong ya bawahnya. Ini harus terus diaduk ya teman-teman, biar nggak gosong karena ini teksturnya basah gitu. Nah, ini kita sangrai sampai berasnya itu menjadi kecoklatan gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah kecoklatan gini, matikan kompor dan kita dinginkan. Kemudian siapkan 4 butir kelapa parut. Ini mau kita ambil santannya ya. Jadi karena di sini aku pakai dari kelapa langsung, biar santannya dapat banyak, ini kelapanya kita blender atau kita chopper ya teman-teman. Di sini aku pakai 1 liter air aja untuk memerah santannya. Jadi ini 1 liter air untuk 4 butir kelapa tadi ya teman-teman. Nah, ini kita chopper dulu separuhnya. Nah, setelah kita chopper, ini kita saring ya teman-teman. Nah, ini untuk ampasnya nanti nggak usah dibuang ya teman-teman, karena kita mau pakai untuk santan encernya. Dan lanjut, separuh dari kelapanya tadi kita chopper kembali. Nah, untuk sebagian kelapanya tadi kita chopper kembali pakai santan yang pertama ya teman-teman. Jadi ini nggak ditambah air lagi, cukup dari perasan. Jadi dari santan yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, ini kita chopper lagi biar dapat santan kental. Kemudian lanjut ya, ini kita perah kembali santan kelapanya.
Nah, ini udah selesai, ini kita sisihkan dulu. Untuk ampasnya ini kita perah lagi, aku tambahkan 1 liter air lagi. Jadi ini untuk santan encernya gitu ya teman-teman. Jadi kelapanya tadi kita peras 2 kali gitu. Tapi yang untuk kedua kalinya ini tidak aku blender ya teman-teman. Ini cukup aku remes-remes kayak gini aja. Jadi nanti hasil dari santannya ini dari 2 liter air menjadi 2,5 liter santan ya teman-teman. Jadi 1 liter santan cair dan yang 1,5 liternya dari santan kentalnya. Kemudian lanjut, ini untuk beras ketannya sudah dingin ya, jadi mau kita blender. Ini blendernya aku pakai kecepatan nomor 2 atau nomor 1 juga boleh teman-teman. Untuk teksturnya boleh teman-teman sesuaikan aja. Kalau di sini aku bikin teksturnya lebih halus gitu ya. Nah, ini kita kerjakan dulu ya teman-teman sampai selesai. Dan ini udah selesai. Nah, teksturnya yang aku buat kali ini tuh seperti ini ya teman-teman, sama aja sama seperti video aku sebelumnya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wajan besar, lalu masukkan 1 liter santan encer atau santan cairnya tadi. Tambahkan 700 gram gula merah. Kemudian kita masak dulu gula merahnya sampai cair. Dan kalau gula merahnya udah cair, ini kita saring ya. Aku pakai penyaring seperti ini aja teman-teman untuk mengambil sampah-sampah dari gula merahnya itu ya. Kemudian tambahkan 1,5 liter santan kental. Lalu ini kita aduk-aduk sampai mendidih, sampai berbuih-buih gitu ya teman-teman. Dan sampai kita dapatkan tekstur yang pas untuk masukin beras pulutnya. Nah, ini kita masak sampai airnya benar-benar tanah ya. Jadi biar bagus dodolnya. Nah, kalau udah berbuih-buih full seperti ini, kita kecilkan apinya, lalu kita masukkan beras ketannya. Yang jadi PR dalam pembuatan dodol ini adalah cepat atau lambatnya kita masukin beras ketannya. Jadi kalau airnya belum begitu surut atau begitu susut, maka dodolnya itu nggak jadi ya teman-teman. Jadinya terlalu lembek atau terlalu banyak kanjinya. Jadi kalau ini dia pas, tapi ini karena aku buatnya mau agak lembut, makanya di sini dia agak lebih berkanji gitu ya teman-teman. Tapi rasanya juga masih tetap enak. Kalau udah tercampur rata, tambahkan 300 gram gula pasir. Lalu kemudian ini kita aduk-aduk lagi sampai merata. Bagi teman-teman yang terlambat memasukkan beras ketannya, nggak usah khawatir. Nanti kalau dia kering bisa ditambahkan air di bagian terakhirnya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk terus dodolnya sampai dia mateng. Jadi kalau dodol ini tuh banyak minyak gitu ya teman-teman. Jadi kalau dia bagus hasilnya, dia pasti mengeluarkan minyak. Kalau seandainya dia tidak mengeluarkan minyak, berarti dia itu kekeringan gitu ya teman-teman. Gak usah khawatir, teman-teman tinggal tambahin air sedikit demi sedikit. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar mateng ya. Jadi kalau udah mateng tuh dia udah nggak lengket lagi di wajannya, dan kita mengacaunya itu bisa bulat gitu ya teman-teman.
Nah contohnya tuh seperti ini, tandanya nih udah mau mateng. Dan kadang aku suka ngetesnya tuh pakai spatula gitu teman-teman. Nah ini dia udah agak berat ya. Nah itu kalau kita aduk seperti itu, bawahnya itu udah kayak membulat dan tidak lengket gitu teman-teman. Dan juga dia sudah banyak mengeluarkan minyak. Nah ini minyaknya udah pada keluar gitu ya teman-teman. Ini aku mau agak keringkan lagi sedikit biar dia benar-benar mateng. Nah ini dia udah dikacau, udah membulat gitu ya teman-teman. Tandanya ini udah mateng, udah berat. Jadi aku tusuk-tusuk seperti ini, dia udah berat ya teman-teman. Kalau seandainya dia itu belum matang, dia ringan gitu. Nah ini coba aku tes ya. Aku ambil sedikit, pasti udah nggak lengket lagi di tangan. Nah ini udah bisa dibulut-bulutin gitu di tangan, berarti udah matang ya teman-teman. Nah ini kita biarkan dulu sebentar, lalu kita packing seperti ini. Kemudian ini aku dinginkan sampai keesokan harinya. Dan ini keesokan harinya ini udah dingin, bener-bener dingin ya teman-teman. Baru kita packing biar dia lebih tahan lama. Dan ini mau aku tes dulu ya teman-teman gimana penampakan atau reviewnya. Nah ini tuh cantik banget warnanya ya. Ini karena gula merahnya gelap gitu, jadi warnanya juga jadi lebih gelap ya teman-teman. Dan juga karena aku membuatnya agak lembut, jadi warnanya agak lebih naik dari biasanya ya teman-teman. Nah ini mau aku cobain dulu sedikit. Untuk hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini tuh legit, ini tuh berhasil ya kalau kayak gini. Nah rasanya juga legit banget, enak, manisnya pas ya. Oke deh, sampai sini dulu video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.